Fadilatus surah, keutamaan baca surat An-Nas. Jadi tiap surat ada khasiatnya, ada manfaatnya. Apa khasiat membaca surat An-Nas? Fadilatus surati, fadilah keutamaan dan khasiat membaca surat An-Nas. Waradat fi fadilati hadhihi surati riwayatun muta'addidatun minha ma ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishtaka syakwa syadidatan. Mengenai fadilah dan keutamaan surat An-Nas ini terdapat riwayat yang sangat banyak, yang bermacam-macam. Di antara riwayat itu adalah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu hari mengeluh. Rasulullah mengeluh dengan sangat, waja'an syadidan, karena beliau mengalami sakit yang luar biasa, mengeluh kepada Allah. Apa boleh mengeluh pada Allah? Boleh, pada batas-batas tertentu boleh mengeluh pada Allah, dan dengan tidak merusak keimanan. Jadi iman kita dulu dibenarkan, ma'rifat kita dulu benar, iman kita benar, nanti mengadunya juga benar jadinya. Itu yang penting. Yang sampai kita mengeluh pada Allah, ma'rifat kita belum benar, iman kita belum kuat, jadi mengeluhnya nanti malah mengkambing hitamkan Allah. Dari itu dengan ketentuan Allah. Jadi mengeluh kepada Allah, mengadu pada Allah, ada aturannya, ada dasarnya, dan ada akhlaknya. Bisa boleh, bisa tidak boleh, bisa haram. Ya. Ketika Rasulullah mengalami sakit yang luar biasa, fa'atahu Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Dan turunnya malaikat ini dari alam non materi ke alam materi ini, alam dunia, tentu gak bisa digambarkan kayak apa cepatnya. Ya. Kecepatan cahaya kita gak bisa menggambarkan kayak apa. Apalagi kecepatan malaikat. Apalagi kecepatan ruh Nabi bisa turun naik. Ya. Rasulullah bisa turun naik dalam berjam. Bahkan ruh orang-orang tua kita yang telah menanggung dia pada malam Jumat ini turun di hadapan kita dan menyaksikan apa yang kita lakukan pada malam ini. Hadisnya kuat, hadis di Sunni dan di Syiah ada. Bahwa semua keluarga di alam barzah turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan keluarganya masing-masing. Baik itu kaum munafikin, musyrikin, kafirin maupun muslimin mukminin, dengan penjelasan yang pernah saya jelaskan tentunya. Itu kecepatan ruh gak bisa digambarkan, secepat kilat. Ya. Faqa'ada Jibril 'inda ra'sihi wa Mikail 'inda rijlaihi. Ketika itu Rasulullah tiduran, malaikat Jibril duduk di sebelah bagian kepala Rasulullah. Sedangkan malaikat Mikail duduk di sisi kedua kaki Rasulullah. Fa'awadahu Jibril biqul a'udzu birabbil falaq wa Mikail biqul a'udzu birabbin nas. Kemudian malaikat Jibril memberikan perlindungan kepada Allah untuk Rasulullah, ya. Jadi istilahnya ta'awudz. Hanya malaikat Jibril mohon perlindungan kepada Allah untuk Nabi Muhammad dengan membaca surat Al-Falaq. Sedangkan malaikat Mikail berta'wiz, mohon perlindungan kepada Allah untuk Nabi Muhammad dengan membaca surat An-Nas. Langsung dua surat dibacakan oleh kedua malaikat itu untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun pelajaran buat kita. Kalau kita tertimpa penyakit, ya kita khawatir godaan setan, bisa jadi godaan jin, atau kiriman orang manusia, kita membaca surat ini. Atau misalnya orang tua membacakan kepada anaknya, atau suami membacakan kepada istrinya, atau kebalikannya boleh. Yang namanya ruqyah. Ya. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu bisa dijadikan dengan kata ta'wiz atau ruqyah. Lebih masyhur namanya ruqyah, itu penjagaan, pembentengan. Ta'wiz mohon perlindungan, boleh, ya. Apalagi kalau disertai dengan ayat kursi dan yang lainnya dengan sholawat, itu dibolehkan. Wa dzakarna ma ruwiya 'an Imam Al-Baqir alaihi salam, dan sudah kami sebutkan ada riwayat dari Imam Baqir alaihi salam, qala beliau berkata,
man awtara bil mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad qila lahu ya Abdallah abshir faqad qabilallahu witraka. Imam Baqir berkata, barang siapa melakukan sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? 1 rakaat. Sholat witir sebagian mengatakan bisa 3 rakaat, ya. Tetapi di antara ulama kita atau dalam mazhab kita Ahlul Bait, sholat witir itu bukan 3 rakaat, tidak bisa 3 rakaat, hanya 1 rakaat. Namanya juga witir, ya 1 rakaat. Begitu. Barang siapa yang membaca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas ketika sholat witir yang 1 rakaat itu, kemudian setelah itu dia membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, maka dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah yang melakukan sholat witir, bergembiralah, Allah telah menerima sholat witirmu. Jadi kalau kita ingin diterima sholat witir kita 1 rakaat itu setelah tahajud, misalnya setelah sholat syafa, setelah sholat witir, maka kita baca setelah Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan surat Qul huwallahu ahad. Ya, sholat malamnya, sholat tahajudnya 8 rakaat, 2 8 rakaat, 4 kali salam, 2 rakaat sholat syafa, terakhir sholat witir 1. Jadi semua 11 rakaat. Ketika witir baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas dan surat Qul huwallahu ahad yang biasa dilaksanakan ketika sholat malam. Nah, sampai di sini selesai sudah tentang kandungan surat An-Nas, kemudian fadilah surat, dan kita akan lanjutkan insyaallah tafsir berikutnya tentang tafsir surat An-Nas dari mulai ayat 1 sampai ayat 6 pada kajian yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat kita pahami dengan baik sebagai bekal kita menambah ilmu kita, iman kita dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala.